ini platform khusus UMKM apakah diperlukan dengan UMKM saat ini gitu? Wajib. Kita harus bisa mencontoh Cina. Kita harus bisa mencontoh Cina ya. Seperti Alibaba ada beberapa kan di sana. Akhirnya dia produk-produk Cina itu dimasukkan di dalam satu aplikasi yang khusus untuk produk-produk Cina semuanya. Pertanyaan saya, apakah Indonesia punya satu aplikasi sampai kepada payment loh, lengkap? Ya, kayak kalau kita di Amerika kayak PayPal deh. PayPal kan, tahu kan? Nah, itu kan lengkap tuh. Nah, tapi produk-produk semuanya adalah produk-produk UMKM Indonesia yang ditaruh di situ, yang didagangkan di situ. Nggak ada UMKM. Khusus untuk UMKM. Bila perlu jangan satu, ada beberapa. Tetapi dia teknologinya advance sampai kepada payment, bahkan sampai kepada penyediaan penyediaan daripada kredit dari perbankan. Nah, jadi harus kita harus bangun itu, Indonesia harus punya, bahkan itu usulan kami kepada Pak Jokowi harus ada. Dan kami lagi develop, asosiasi UMKM sudah develop dan sudah jadi, gitu. Tinggal kita presentasikan kepada pemerintah. Pak, ini untuk bisa membangun kualitas dari UMKM sendiri, apakah tidak berminat untuk digabungkan ke swasta biar mendorong lagi supaya memang bisa digabungkan dengan barang-barang yang mungkin datang dari import gitu, Pak? Harus ada diferensiasi. Sekarang kan sudah begitu, marketplace yang ada semua Bukalapak, Lazada, apalagi tuh Shopee, Blibli dan lain sebagainya, kan mereka sudah gabung tapi lebih banyak importnya. Lebih banyak importnya. Kenapa nggak kita punya sendiri barang-barang yang berkualitas tinggi yang kita produksi? Seperti kalau Safira jalan-jalan ke Bandung kan, misalnya jaket-jaket Bandung kan keren tuh. Nah, tapi jangan dimerekin misalnya Cibaduyut, misalnya dimerekin, kalau dimerekin Iksan juga nggak laku kan, merekin misalnya yang branded lah, misalnya Giornino misalnya, nggak apa-apa. Kita pasang semua di dalam aplikasi tersebut. Jadi ini produk-produk Indonesia yang memang kualitasnya tinggi dan itu mampu bersaing di tingkat internasional. Terutama akses di internasional itu kan pengen tahu produk-produk UMKM Indonesia yang asli itu yang mana. Ya kan gitu. Tapi harganya mampu bersaing dengan produk-produk Cina. Produk-produk Taiwan atau produk-produk Jepang. Nah, itu yang namanya apple to apple dengan negara lain. Tapi kita kan nggak punya. Khusus untuk UMKM kita yang kita diproduksi oleh anak-anak bangsa kita. Padahal banyak, sangat banyak. Dari dampak-dampak yang dirasakan oleh UMKM akibat dari pandemi COVID-19, apakah mungkin UMKM harus merubah bisnis modelnya, Pak Iksan? Bagaimana menurut Anda? Oh, harus. Ada dua sebenarnya yang bisa bisa UMKM itu tetap bangkit di masa pandemi ya. Yang pertama, tidak lepas daripada kebijakan pemerintah. Ya, terkait tadi yang saya katakan, terkait kadang-kadang ditarik remnya atau kadang-kadang dilepas remnya atau PSBB lah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan stimulus-stimulus kebijakan pemerintah yang harus tetap ada. Karena tidak ada yang menjamin di tahun 2021 ini COVID berhenti walaupun ada vaksin. Ya kan gitu. Terus yang ketiga adalah restrukturisasi utang atau pembayaran utang yang memang berdarah-darah. Kita UMKM itu, Safira, ya itu hanya bisa bertahan sekitar 2-3 bulan. Jadi kalau bulan 2 atau bulan 3 kemarin terdampak, dia hanya bisa bertahan sampai bulan 5 atau bulan 6. Nah, jadi sekarang sudah ibaratnya sudah terpapar yang namanya bangkrut. Nah, untuk itu stimulan kebijakan atau restrukturisasi utang itu harus tetap diberikan. Nah, dari sektor UMKM-nya harus memang saat ini atau saat pandemi harus pandai-pandai, karena dia kecil kan, dia tidak terlalu besar. Kalau perusahaan besar yang tidak mampu untuk merubah dirinya, dia harus mentransformasi cepat-cepat dirinya, kebutuhan apa yang diinginkan pasar saat ini.